remaja. Sebagai generasi muda, pastinya kita akan banyak mencetak prestasi-prestasi sebagai tolak ukur seperti apa dan bagaimana kita akan mengembangkan potensi diri untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi. Dan tentunya dengan melakukan hal-hal yang menjadikan kita remaja yang banyak prestasinya. Saatnya kita konsenin obrolan seru remaja berprestasi. Pro 2 FM Denpasar, suara 3 Pro 2 FM Denpasar, suara kreativitas. Hits banget. Yeay, selamat siang Sobat Kreatif semua yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada gitu ya. Betul. Sobat Kreatif ya. Jadi katanya siang hari ini kita balik lagi nemenin kamu di hari Minggu. Ketemu lagi sama Eka Purni ya. Iya, ketemu lagi bareng Eka Purni seperti biasa Sobat Kreatif di hari Minggu. Eka Purni ngerecokin ngerecokin aku. Enggak ya. dong. Eka Purni nggak ngerecokin, tapi tentunya buat inspirasi ya. Karena seperti minggu lalu ada 2 narasumber untuk hari ini ya Jeko. Dan kali ini kita membawa 2 orang narasumber yang cantik-cantik di depan atlet ya. Seorang atlet. Jangan salah Sobat Kreatif, jangan salah. Kita kenalan dulu, ada Lucy Ayu Made Sinta Sulistiani dan juga nih Made Ana Sintiasi. Halo Ana dan Sinta. Selamat siang. Gimana kabarnya? Panggilannya siapa? Ana sama Sinta. Sinta ya. Oke. Gimana kabarnya Sinta sama Ana pagi hari ini? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu Sinta sama Ana untuk hari ini? Kalau hari ini sih masih sibuk-sibuknya siaran. Iya juga sih ya. Maksudnya kesibukan belakangan ini gitu. Gitu. Lagi persiapan buat speech contest di UGM, habis itu ke Jurnas juga sama Porkap, dan yang paling mepet sih sebenarnya ulangan akhir semester. Ulangan ya. Oke. Kalau Ana sama? Persiapan kejurnas antar pelajar di Tabanan, persiapan Porkap sama persiapan untuk ulangan akhir semester 1 ini. Oke, karena Ana sama Sinta ini memang kelas 3 ya di Kelas SMA 3 ya? Negeri 2 Tabanan. Dan ntar lagi bakal ujian nasional ya. Ntar lagi bakal ujian nasional. Nah, sudah dibocorin dikit ya Sobat Kreatif mengenai prestasi dari Ana dan juga Sinta. Kita sudah mendengar sedikit-sedikit gitu ya. Tadi ada dibilang ikut Jurnas speech gitu ya. contest, kemudian ikut kejuaraan pencak silat perisai diri. Wow. Nah, itu juga nggak jauh-jauh dari prestasi Sinta dan juga Ana, Jeko. Jadi kalau untuk ini Sinta ya, salah satu prestasinya adalah juara 1 laga putri cabang silat perisai perisai diri tingkat kabupaten tahun 2010 ya. Iya. Terus juga ada juara 1 laga putri ini cabang pencak silat perisai tahun 2014 juga. Terus juga ada juara 1 apa ini lagi? Serang Hindar. Cabang pencak silat perisai diri juga di tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2014. Oke. Terus juga ada juara 2 Porseni cabang pencak silat perisai diri juga di tahun 2015. Kemudian juara 1 speech contest tingkat provinsi tahun 2015 dan juara 2 putri sekolah Ajek Bali tahun 2015 di tingkat provinsi. Oh, banyak sekali ya prestasinya. Dan itu sebenarnya cuma beberapa cuplikan aja ya Jeko ya, dan sebenarnya banyak banget prestasinya. Kalau kita omongin prestasinya full saat ini itu nggak selesai-selesai sih hari ini banyak ya. Kemudian untuk Ana sendiri itu juara 1 kelas E putri SMP dalam Porsenijar tingkat kabupaten tahun 2014. Kemudian juara 1 kelas B putri juga dalam Bupati Cup Tabanan itu perisai diri juga. Juara 1 pencak silat kelas C Porsenijar Kabupaten Tabanan 2015. Juara 1 juga kelas C Porsenijar tahun 2016 di tingkat provinsi. Dan juara 1 tanding kelas C remaja dalam Kejurnas Brawijaya Open Cup tahun 2016, dan itu juga perisai diri ya. Dan perisai diri International Championship di juara 3 teknik senjata bebas beregu putri tahun 2014. Wow, hati-hati nih berarti ya, hati-hati ya. Hati-hati nih, Jeko jangan salah ya. Jangan salah ya, ntar gue di depak nanti gitu. kita berburu sedikit ya teknik perisai diri itu kayak gimana. Oke, baiklah Wah. Tadi itu kita banyak sekali ya melihat Ana dan juga Sinta memiliki prestasi yang sungguh luar biasa gitu ya. Dan memang kalau bela diri itu kan identik dengan cowok gitu ya, laki-laki yang maco. Nah ini cewek gitu. Dan apalagi Sinta sama Ana ini kita lihat nggak terlalu tomboy-tomboy banget gitu ya. Feminim rambut gitu ya. Feminim. Nah kalau gitu ceritanya itu Ana sama Sinta kenapa tuh tertarik sama bela diri perisai diri terutama?
Kalau dari Sinta sendiri sih itu karena orang tua ya. Pertama orang tua tuh dulu juga sempat ikut bela diri, cuma bukan pencak silat, di karate. Terus disuruh sih karena katanya tuh biar bisa ngejaga diri gitu, dan Sinta juga lumayan tertarik sama pencak silat. Terus kita kesananya ternyata asik juga ya, dan ada nilai plus juga bagi kita. Oke, kalau Ana? Kalau dari Ana sendiri pada awalnya sih hobi ya. Pas Ana waktu SD, SMP tuh Ana suka berantem. Oh, nggak berantem ya? Ya, Waduh, suka berantem. Dari itu bapaknya Ana gini, apa namanya, ngelihat jadi coba gini ikutin silat. Ikutin silat. Iya. Oke. Terus akhirnya lama-lama akhirnya bisa kayak gimana ya, mengukir prestasi gitu. Akhirnya Ana menekuni, semakin tekun, semakin asik rasanya gitu. Oke, baiklah. Berarti memang sudah orang tuanya sudah melihat bakatnya anak gitu. Nih anak kok suka berantem terus gitu ya. Mendingan diarahin aja gitu berantemnya dengan teknik-teknik tertentu. Akhirnya berhasil ya, dan terbukti juga. Kalau boleh tahu sejak kapan sih tepatnya gitu kalian olahraga pencak silat itu sendiri? Terjun ke silat ini sejak kapan? Terjun ke silat itu sejak kapan? Kalau Ana sih kelas 4 SD ya. Kelas 4 SD. Sinta juga kelas 4 SD. Kelas 4 SD juga, wah. Samaan Sama-sama ya. kelas 4 Ini kalian satu SD, satu SMP, satu SMA? Beda ya? Oke, Tapi SMA satu ya? Satu. Dari kelas 4 SD sampai sekarang berarti itu kira-kira berapa tahun itu udah kalian menekuni pencak silat bela diri, perisai diri itu? 4 tahun? 9 tahunan gitu lah ya. Wah, luar biasa. Ini udah pro banget nih kalau udah 9 tahun ya. Betul. Pastinya sudah punya kemampuan jurus-jurus sesat jurus-jurus gitu. sesuatu gitu. Oke, dan kita nanti bakal bahas lagi untuk prestasi yang lainnya Sobat Kreatif. Jadi kamu tetap di Remaja Berprestasi untuk edisi hari ini ya. Kita balik ke single dulu, tetap di Remaja Berprestasi sampai dengan jam 12 siang nanti. Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 dan Pasar Bali. Yeay, masih ketemuan lagi ya, balikan lagi barengan kita berempat di sini. Betul. Sobat Kreatif yang baru stay tune di 95,3, kita balikan lagi di Remaja Berprestasi bareng Jeko, Eka Purni, Sinta dan juga Ana. Jadi kita sudah bahas tentang prestasi dari Sinta dan juga Ana gitu ya. Banyak sekali prestasinya, wow. Wow, dan itu memang sebagian besar pencak silat perisai diri ya, Perisai Jeko diri, ya, tidak hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten, tapi pernah juga di tingkat nasional dan juga bahkan internasional. Kalau untuk Ana sama Sinta sendiri ini pertama kali ikut lomba itu kapan tuh? Maksudnya awal pertama kali ikut lomba untuk pencak silat ini tahun berapa dan gimana pas itu? Kalau Sinta sih waktu itu pertama kali waktu kelas 5 SD kalau nggak salah. 5 SD ya? Itu waktu itu masih tingkat kabupaten, waktu itu masih di Tabanan sih. Kalau Ana sendiri kelas 4 SD udah ikut pertandingan. Waktu itu tingkat kabupaten. Kebetulan waktu itu dapat juara 2. Juara 2 ya. Oke. Berarti langsung ya kelas 4 SD ikut latihan langsung ikut gitu. lomba gitu ya. Waduh, keren. Udah keberanian doang. Oke. Wah, jadi memang karena itu passion dari sendiri dan juga dukungan dari orang tua ya. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat prestasi yang diraih oleh Sinta dan juga Ana, itu misalnya Ana sendiri itu pernah pengalaman untuk ikut kejuaraan lari juga gitu. Lari juga ya? Lari beberapa ratus meter gitu. Itu gimana ceritanya? Itu gimana tuh ceritanya Ana? Pada awalnya kan ikut pencak silat gitu. Abis itu ada sebuah insiden. Ada insiden. Dalam suatu pertandingan itu ikut Porsenijar waktu itu pas kalau nggak salah kelas 5 SD. Kan ikut kejuaraan pencak silat Porsenijar. Terus waktu itu ada wakil dari setiap kecamatan kan kalau SD. Terus di sana kan anak ikut gini, maunya wakil marga, kecamatan marga, tapi sayangnya udah ada yang wakili gitu. Akhirnya kan dari pihak Batu Riti ingin nyopot Ana buat wakili Batu Riti. Terus pelatihnya koordinasi keduanya itu. Setelah koordinasi, Ana diizinin wakil Batu Riti. Setelah udah pertandingan ini, udah di babak final, pihak marganya itu gini kayak protes gitu, bilang kenapa anak marga
wakil waturiti gitu. Oke. Dan pada akhirnya didiskualifikasi gitu. Dari semenjak itu kebetulan lagi 3 hari kalau nggak salah ada pertandingan lari, ada lomba lari gitu. Akhirnya bapaknya Ana nyuruh gini, ikut lari aja gitu, coba-coba gitu. Akhirnya ikut lari, kebetulan juara. Akhirnya terus Ana tekun gitu. Awalnya kecewa di pencak silat gitu. Oh iya, berarti lari dari kekecewaan itu ke lari. Iya. Kapan lari gitu. Sempat lari. Dan memang kebetulan juga dapat juara pada akhirnya. Dapat juara gitu ya. Luar biasa. Wow. Tapi kalau misalnya lari itu apakah itu juga passion lainnya atau memang pada saat itu kebetulan aja tuh disuruh lari gitu? Iseng-iseng aja gitu. Iseng-iseng aja. Kayaknya sih karena gini, latihan pencak silatnya itu kan lumayan fisiknya itu. Mungkin karena dibentuk dari fisik pencak silat, dibawa ke lari jadinya bisa mengimbangi gitu. Oke, sekalian gitu ya. Sekalian gitu, Nah, karena memang kalau- udah ada gini ya, maksudnya udah latihan fisik juga Iya. gitu. Iya, pasti latihannya lari juga ya. Iya. Jangan langsung gitu. Pasti gitu ya. Kalau Sinta sendiri itu kan prestasinya juga ada speech contest dan juga guiding contest. Nah loh, gimana tuh? Akademis juga gitu ya, bela diri juga. Itu passionnya yang mana itu yang lebih suka atau memang keduanya? Dua-duanya sih sebenarnya ya, soalnya kan sama-sama suka, sama-sama membesarkan nama juga, jadi nggak bisa milih salah satu sih. Oke. Cuma kalau emang sekarang lagi banjirnya lomba di mana sih, lebih banjir di speech contest sama guiding gitu dibandingkan silat gitu. Jadi tapi bukan berarti passionnya di bahasa Inggris juga sih, dua-duanya passion juga. Oke, Gitu. dua-duanya. Dua-duanya ya. Terus gimana tuh caranya bagi fokus tiba-tiba gitu ya? Pertandingannya dalam satu tanggal yang sama gitu, kan nggak bisa kan? Habis di bela diri langsung speech contest mana itu. yang prioritaskan? Kira-kira milih yang mana tuh? Selama karirnya Sinta sih Asungkara ya belum pernah Oh, sih, belum pernah gitu. Tapi waktu ini sempat tabrakan waktu di mana ya, Politeknik Negeri Bali itu juga ada pertandingan pencak silat. Terus di kalau nggak salah Denpasar Resman juga waktu itu ngadain speech contest juga. Sinta sih lebih waktu itu karena gimana ya, sebenarnya nggak enak juga sama pelatih ya. Sinta lebih memprioritaskan speech contest. Kenapa gitu? Karena peluang juara lebih banyak di sana. Kalau silat sih bukan berarti nggak punya peluang ya, tapi soalnya waktu itu udah jarang latihan karena fokusnya beda gitu kan. Udah jarang latihan, jadi aduh tinggalin aja kali ya di Politeknik gitu. Juga Anda tahun lalu udah pernah dapat juara, jadi nyari di Epotek di Resman dan Asungkara waktu itu dapat juara sih. Oke, baiklah. Berarti nggak sia-sia juga Nggak sia-sia gitu ya. gitu ya. Dan memang kedua passionnya itu. Kedua passionnya juga memang saling memberikan gini ya, prestasi ya. betul. Kalau Ana sama Sinta ini selama ikut pencak silat itu nggak takut gimana ya, nggak takut luka atau mungkin gelembang cedera gitu ya, apalagi Kayak cewek ya, gitu. betul. Tiba-tiba pesawatnya kepencet gitu. Bukan kepencet ya, Ada nggak sih rasa takut gitu? Ana dulu deh. Gimana ya? Kalau rasa takut sih ada, tapi itu kan risiko dalam setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada risiko. Jadi ya jalanin aja gitu. Ingat doa aja biar minta keselamatan gitu. Oke. Pernah nggak sih ketanjak? Pernah sering. Pernah ya, sering. Mulutnya sering ketonjok. Sudah biasa gitu Ya ya. udah biasa. biasa. Kalau Sinta gimana tuh? Takut nggak awalnya? Awalnya sih nggak, malah menggebu-gebu gitu, pengen ikut gitu. Pengen tanjak orang gitu. Enggak sih, juga pengen ajak orang. Ya nggak takut juga sih, tapi tahu resiko gitu lah, tahu resiko pernah cedera gitu. Apalagi kalau ya cewek luka ya ampun gitu. Tapi biasa aja sih, kita terima resiko sebagai seorang atlet. Yang penting sudah tahu resiko dari awal gitu ya. Kalau misalnya bela diri ya jangan harap gitu kalau misalnya mulus datang-datang gitu ya. Ya resiko gitu ya. Resikonya memang begitu, sobat kreatif. Dan memang dari semua jenis bela diri itu kan fokusnya di perisai diri. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak tentang perisai diri ke sobat kreatif? Dari Sinta mungkin. Perisai diri itu salah satu aliran di cabang pencak silat, dan menurut kita juga sih, kita nggak tahu aliran yang lain ya, tapi menurut kita dari aliran perisai diri itu selain melatih bela diri, melatih pertahanan diri, kita juga dilatih soal kerohaniannya. Jadi bagaimana kita mengatur nafas, bagaimana kita juga dan itu berimbas ke kesabarannya kita ya, dan juga lebih berimbas ke mental dan konsentrasi. Jadi punya nilai plus juga di sana. Jadi dan sering juga ditekankan di perisai diri bahwa kita bela diri ini bukan untuk
sembarang mukul orang gitu. Jadi kita ini untuk keep diri kita. Jadi buat ngejaga diri kita dan boleh digunakan pada saat kepepet aja. Dan saat pertandingan pastinya. Benar-benar. Itu yang menjadi catatan ya, digunakan pada saat kepepet dan tidak disalahgunakan gitu ya. Wow, dan memang itu berarti pembekalannya itu secara komplit ya. Maksudnya selain fisik juga dari segi mental gitu. Jangan sampai orang yang punya kemampuan bela diri pencak silat itu tiba-tiba digunakan untuk hal-hal yang sensitif banget orangnya gitu ya. Berarti diisi juga rohaninya. Gitu ya. Kalau untuk latihan gimana nih untuk Sinta sama Ana? Maksudnya berapa kali rutin gak sih latihan? Proses latihannya gimana? Kalau latihan normal sih kalau nggak ada kejuaraan seminggu tuh 2 kali sampai 3 kali. Tapi kalau misalnya lagi persiapan pertandingan mungkin sampai setiap hari. Mungkin 2 kali ya? sehari. Waduh. Gitu. Nggak 3 kali sehari kayak makan ya. Kalau untuk latihannya lebih ke apa ini? Fisik atau teknik atau jurus apalah gitu? Ada nggak sih? Kalau misalnya 1 hari itu 2 kali, kadang-kadang kalau paginya fisik, kalau sorenya teknik. Tapi kalau misalnya sehari sekali tuh kebanyakan ke teknik dia. Teknik gitu ya. Oke, tergantung juga jenisnya ya. Tadi juga sempat ngobrol bahwa memang di pertandingan perisai diri itu banyak sekali jenis-jenis yang dipertandingkan gitu ya. Kalau misalnya Sinta dan juga Ana itu lebih banyak ikut yang seperti apa jenisnya? Fighternya. Kita lebih banyak di laga. Tarungnya ya, bertarungnya saling tarung-tarungan sama lawan gitu. Ada nggak sih jurus khusus atau mungkin teknik khusus gitu yang menurut kalian paling susah atau mungkin paling unik gitu? Kalau Ana sih sukanya teknik T namanya, tendangan T. Bagaimana tuh? Berarti kakinya lurus T gitu ya? T gitu. Nyamping dia gitu. Sama sabit gitu. Sama sabit. Bawa sabit bukan kan? Bukan ya. Kalau Sinta? Apa yang disuka? Paling disuka kalau bertanding sih pertama pasti pakai teknik T karena itu jangkauannya paling banyak. Terus lebih sering juga pakai teknik lempar sabit sih. Oh, lempar sabit itu berarti kalau lawannya nendang kita lempar, habis itu langsung kita sabit gitu. Bukan sabitnya dilempar. bukan juga buat sabit ya. Bukan. Itu jenisnya. Jangan salah paham sobat kreatif ya. Kalau misalnya kan lempar sabit ya kayak sabitnya dilempar. Oke, karena memang banyak banget jenisnya. Selain fighting gitu ya yang kalian sukai, ada jenis lain nggak misalnya pertandingan itu? Biasanya solo spell. Kalau di perisai diri itu kayak teknik aslinya, ada teknik naga gitu. Kayak gitu. Kalau Sinta sendiri sih lebih suka di seni bukan laga. Tunggal sama bergu. Lebih seneng di situ sih kalau selain fight. Berarti ada 2 ya, seni sama bertarung fight gitu. Oke. Dan tentunya kita nanti bakal bahas lagi untuk informasi lainnya. Tentunya Sobat Kreatif jangan kemana-mana ya, tetap di Remaja Berprestasi. Dan kita balik ke single tetap di Pro 2 FM dan Pasar Suara Kreativitas hits banget. Dan buat kamu Sobat Kreatif dimanapun kamu berada, yang pastinya selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Jadi semoga juga cuaca hari ini cerah gitu ya. Sudah mulai cerah ya, tadi sempat mendung. Cerah tapi mendung. Nah lo siap-siap juga bawa mantel ya. Betul. Jas hujan gitu, payung. Jangan kemana-mana nanti tiba-tiba hujan gitu kan repot ya. Basah ya. Nah, sudah cantik-cantik dandan ternyata hujan. Luntur entar make upnya. Oke, baiklah kita move on lagi ya ke Ana dan juga Sinta. Dari tadi kita sudah banyak banget kita diceritain ya Jeko tentang pengalamannya di bela diri, perisai diri, kemudian teknik-teknik yang disukai begitu. Dan kita pingin tahu nih Jeko, dari semua pengalaman tentunya banyak banget ya pengalaman yang dimiliki oleh Sinta dan juga Ana. Itu apa yang paling tidak terlupakan, yang sangat-sangat yang berkesan gitu banget gitu buat Sinta dan juga Ana? Kalau dari Sinta sendiri sih semua pengalaman sih tetap berkesan ya. Tapi kalau yang benar-benar paling berkesan sebenarnya sih waktu festival Bhagavad Gita waktu itu kebetulan Sinta ditunjuk untuk nulis artikel tentang Bhagavad Gita itu tingkat nasional dan puji Tuhan dan Astungkara kita dari Tabanan khususnya Bali waktu itu dapat juara 1 sih dan yang wakili Sinta waktu itu pakai artikel Bhagavad Gita yang judulnya Yang Muda Yang Berjiwa Berani. Jadi itu sekaligus pengalaman juara nasional pertama di tingkat
menulis artikel gitu. Oh iya. Wow. Wow, dan itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu baru aja waktu ini Kak, tahun 2016. Tahun bulan 2016. Juni waktu libur-libur kenaikan kelas gitu. Oke, berarti mencoba sesuatu yang baru lagi nih. Tadi artikel speech gitu contest. ya. Kemudian periksa diri, sekarang buat artikel lagi. Nah, itu buat artikel berapa lama waktu itu pas ikut lomba? Waktu lomba sih waktu itu diizinin cuma waktu 3 jam, tapi kita sebelum lomba kita di pas karantina itu kita diizinin buat mikirin gagasan dan Oke. sebelum Sinta berangkat ke hotel waktu itu sih udah mikirin gagasan dan udah buka-buka banyak sloka-sloka buat kita. Jadi bisa dibilang persiapan berapa ya? 2 minggu gitu. Soalnya biar mateng-mateng banget karena kita wakili delegasi Bali. Oke, dan itu Begawat Gita. Begawat Gita. Begawat Begawat Gita. Gita ya. Nah, gimana tuh? Begawat Gita apa nggak ngerasa berat banget gitu dari awal gitu ya? Itu kan unsur-unsur kerohanian gitu kan. Supranatural. Awalnya sih pas ditunjuk jadi perwakilan Bali buat artikel Begawat Gita, wah Begawat Gita gitu. Awalnya kan ngerasa kaget juga, tapi nggak terlalu berat sih karena Sinta kebetulan emang dari kelas 2 SMA itu emang udah kebiasaan diri untuk melatih baca Begawat Gita. Jadi dan juga kebetulan ikut juga sih Spirit Indonesia, Hindu Spirit Indonesia waktu itu ikut banyak kegiatan. Jadi udah terbiasa sama Begawat Gita sih. Kagetnya mungkin karena kita harus menuangkan sloka-sloka itu dengan benar dan di baris yang benar gitu, biar nyambung juga sama artikelnya, slokanya juga biar masuk gitu. Oh wow, berarti ada juga nih anak muda yang juga suka ya untuk fokus atau menyukai dan juga mengeksplor dari Begawat Gita itu sendiri. Nggak cuman artikel-artikel modern gitu ya tentang dunia ini, Perlu tapi dilestarikan. perlu Ya. dilestarikan juga begitu. Kalau misalnya Ana sendiri, apa pengalaman yang paling Pengalaman yang tidak terlupakan paling gitu? berharga ya. Pas waktu kejuaraan kejurnas antar aliran di Jakarta. Itu berharga dan paling mengesankan tuh karena dari awal kan ada seleksi tingkat provinsi dulu, yang kebetulan di Padepokan Persadiri di Renon. Pas waktu itu seleksi sama ya lumayan dalam berapa ya, dari jam 8 sampai jam 11 siang kalau nggak salah udah bertanding 2 kali. Jam 8 sampai jam 12 siang. 11 siang udah 2 kali. 2 kali tanding gitu ya. Kalau tanding. Terus Waduh. setelah juara kan gini lanjut seleksi di tingkat nasional. Kebetulan itu kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Antar Persadiri se-Indonesia. Waktu itu ada ngelawan Jawa Timur. Pokoknya lawannya tuh gesit kali be. Terus dia banyak ngelanggar waktu itu, mukul-mukul mulut. Ada waktu itu berdarah. Merupakan sebuah perjuangan banget rasanya. Terus coachnya terus gini, ayo nah kamu pasti bisa gitu. Terus setelah Ana juara gitu, bertanding baru ke kejuaraannya itu mewakili Persadiri se-Indonesia di antar aliran IPSI-nya itu. Setelah bertanding di sana, Ana juara 2 waktu itu melawan atlet Popnas. Oke. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa banget gitu ya. Berdarah gitu ya. Iya, berdarah wih. Perjuangannya sampai berdarah gitu. Bajunya itu kan baju pertandingannya itu kan baju putih gitu, sampai berlumuran darah gitu. Wow. Tapi kan nggak rugi gitu ya dapat juara juga. Iya, nggak rugi juga. Tapi seksi juga bibirnya. Ini Angelina Jolie. Iya. Tapi itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus menyakitkan ya. Karena itu kalau misalnya kita berbicara tentang teknik gitu ya, perisai diri, kebetulan juga tadi sempat cerita tentang pukulan-pukulan gitu. Sebenarnya ada batasan-batasan nggak dari perisai diri itu sendiri supaya nantinya sama-sama petarung gitu ya, itu mengetahui apa sih batasannya, semoga supaya tidak mengancam keselamatan para petarungnya gitu. Apa aja yang boleh digunakan gitu? Kalau di pencak silat terutama ya, kalau di fight itu kita tuh nggak boleh mukul atau menyerang bagian dari leher ke atas, sama dari perut ke bawah itu nggak boleh sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kalau kaki tuh disapu, ada sapuan namanya, Sapuan gitu, guntingan gitu boleh. Kalau misalnya sengaja ditendang untuk mencederai lawan tuh nggak boleh, sebuah pelanggaran namanya. Gitu. Berarti kalau mulut itu pelanggaran? Pelanggaran sebenarnya. Mungkin dia kesel gitu ya. Mulutnya kamu nggak usah sih. Karena waktu itu poinnya dia tuh udah jauh gitu. Mungkin dia emosi
Iya benar-benar bisa kebawa emosi juga ya. Berarti dia Ana emosi juga waktu itu. Emosi juga? Tapi coachnya gini, jangan emosi gitu. Karena kalau dalam setiap pertandingan tuh kalau emosi tuh buyar semua. Buyar. Buyar, ya. Berarti itu termasuk salah satu poin dari kerohanian itu sendiri yang dibilang sama Sinta ya. Kita harus juga bisa mengendalikan emosi dalam pertandingan gitu. Jangan sampai melukai lawan gitu ya, karena itu kalau misalnya melukai itu bisa jadi diskualifikasi ya. Iya, wow, berarti itu termasuk juga salah satu bentuk cedera yang dialami ya oleh Sinta dan juga Ana. Kalau Sinta sendiri gimana tuh? Pernah nggak ketonjok begitu? Hampir setiap pertandingan sih sering ketonjok waktu itu karena kadang-kadang dapat lawan kalau nggak yang lebih pendek dari Sinta biasanya lebih tinggi dari Sinta, jadi kan empuk banget ya mulut ini gitu. Jadi kadang-kadang dia tuh mungkin mau nonjok badan tapi kena mulut gitu, jadi karena perbedaan tinggi badan. Ya sering di mulut aja sih, tapi cedera di tangan juga sering. Cedera yang paling serius pernah dialami itu? Dulu bagaimana? waktu Porkab waktu itu kita salah nolak, terus kena tendang di bagian bahu, jadinya bahu kita tuh bahu Sinta tuh kegeser gitu, jadi nggak seimbang gitu tempatnya, kayak lepas gitu di bawah dokter. Lepas ya. masih ada tangannya Masih nggak lari kan, cuma gini aja nggak seimbang gitu, akhirnya ya dibawa ke rumah sakit sih waktu itu, di gips. Disuruh istirahat hampir 2 minggu sih. Kalau recovery-nya 2 minggu ya berarti 2 minggu berarti. Kalau Ana apa nih cedera yang paling serius? Serius tuh tangan kayak sama kayak Sinta tuh pernah, tapi yang paling serius tuh lututnya. Pernah kena gunting pas nahan, mungkin agak geser, dia nggak bisa jalan langsung. Tapi pas waktu itu bisa sampai akhir pertandingan, udah menang, entarnya langsung ke tukang pijit. Kena gunting. Bukan gunting beneran ya, bukan. Itu guntingnya. Teknik guntingnya. Takutnya kita gagal paham semua gitu ya, tadi ada sabit, gunting gitu. Sebenarnya nama-nama teknik itu berasal dari bentuknya, kayak sabit itu bentuknya sabit. Kalau gunting bentuknya gunting. Kalau gunting kayak gunting gitu, kayak gunting. Kalau sapuan mungkin kayak nyapu katanya. Nyapu sebenarnya di bawah. Iya, bisa ya. Cari namanya simple. Berarti dari setiap pertandingan gitu pasti tentunya ada dukungan yang paling besar banget gitu ya. Misalnya mentor yang paling mendukung banget buat kalian itu siapa sih sampai bisa membawa kalian seperti ini sekarang ini? Kalau Sinta di silat sendiri yang pasti yang paling mendukung, yang utama banget pasti keluarga di rumah. Tuh kalau Sinta udah mau bertanding aja ritualnya banyak banget di rumah, udahlah nggak usah disebutin gitu. Banyak banget. Terus yang paling berpengaruh di silat pasti pelatihnya Sinta. Jadi semoga ya pelatihnya Sinta dengar. Siapa? Bisa di-mention kok. Disebut namanya Bapak Ketut Suwandi. Jadi beliau benar-benar gimana ya? Dia tuh orangnya keras banget. Kelihatan banget ya. Kelihatan banget kerasnya. Karena percaya diri. Tapi itu tujuannya yang pasti untuk kedepannya kita juga, terus juga dengan pelatih yang lain juga sama Gungari, terus Jirai, Dwijana tuh banyak banget. Terus kalau karir Sinta sendiri di bidang bahasa Inggris, sebenarnya orang inilah yang memang paling mengangkat nama Sinta di SMA 2. So at least I really love him. Dia tuh udah kayak aji banget bagi Sinta. Jadi so thank you so much for my second father. Iya. Namanya Bapak Igusti Putu Sudarto. Thank you so much karena dia yang benar-benar memperjuangkan Sinta di panggung dan juga skala gitu. Pokoknya mainnya udah nih skala. Pokoknya thank you so much dah buat pelatih Sinta, buat keluarganya Sinta, dan juga special thanks juga buat Bapak Igusti Putu Sudarto. Salam buat para mentornya Sinta ya. Tersentuh banget nih. Kalau Ana sendiri siapa tuh? Kalau Ana sendiri yang paling ngedukung tuh bapaknya Ana. Yang kedua pelatihnya. Kebetulan Ana tuh punya pelatih banyak banget karena Ana tuh pengennya nyari ilmu tuh kemana-mana gitu. Ana sering latihan Denpasar, Tabanan, setiap ranting-ranting di Tabanan gitu. Terus yang ketiga itu yang ngedukung Ana tuh teman-teman, sahabatnya Ana. Ana. Kebetulan Ana punya sahabat namanya
Efri Surya Perdana sama Sahabat ya. sama tulis. Sahabat ya. Kalau pacar nggak boleh juga kok, nggak bisa ditutup-tutupin. Takutnya Bukan baca. takutnya sampai di rumah kan takut bertengkar. Kok aku belum disebutin sih gitu. Nyebutnya sahabat lagi gitu. Nyebutin sahabat lagi. Jadi aku yang lebih spesial siapa? Lanjut aja ya, langsung bagaimana? Sama Wolis juga banyak juga teman-teman yang gini kayak rela gitu, anak tenang-tenang gitu. Sinta juga salah satunya. rela gitu jadi yang banting. Jadi gitu. samsak gitu ya. Mau dia Astaga, rela. kasihan gitu. banget temannya ya. Tapi enggak, tapi itu yang mendukung karir Ana juga ya dalam perisai diri itu sendiri. Wow. Kalau untuk Ana sendiri planning ke depan setelah ini apa nih? Maksudnya kan sekarang kelas 3 SMA gitu ya. Setelah lulus nanti mau nekuni silat lagi atau bagaimana? Kalau nekuni silat sih ya. Pasti ya. Tapi apa namanya? Tidak mengesampingkan ke karir juga ya. Kalau Oke. kalau Ana sih maunya lanjutin kuliah di UNUD, Astengkara dapat jurusan ekonomi akuntansi. Tapi di samping itu Ana juga pengen latihan silat. Ana juga masih punya cita-cita ingin jadi atlet SEA Games. Oh, oke. Gitu. Wow, semoga tercapai ya Semoga Ana ya. tercapai Pastinya ya. dari sekian banyak track recordnya Ana pasti punya peluang nih untuk SEA Games. Dan pasti kita undang lagi ke sini ya. Boleh ya. Oke, baiklah. Tapi kalau boleh tahu kan ini Ana dan juga Sinta ini masih kelas 3 SMA ya. Maksudnya masih sekolah, kewajibannya itu sebagai seorang pelajar. Nah, gimana tuh caranya bagi waktu antara belajar dan juga untuk persiapan pertandingan? Kalau di kita sih kebetulan kita sekelas ya, jadi saling tahu cara bagi waktu. Kalau emang mau dekat-dekat pertandingan biasanya ya kita latihannya setiap hari gitu ya, nge-spare waktu. Terus kalau kadang-kadang kalau misalnya kayak H-5 gitu, kita sering ngambil dispensasi dari sekolah untuk latihan, tapi tetap di lingkungan sekolah sih latihannya biar kita juga nggak dikira bolos gitu. Oke. Gitu sih. Kalau misalnya kita masih sebulan itu kita masih latihan di rumah masih 2 kali seminggu gitu. Tapi kalau udah deket-deket tuh udah gimana ya? Udah mungkin siaga kali ya. Udah ada di volume siaga. Jadi kita latihannya tuh setiap hari banget. Rutin gitu ya. Rutin. Oke, berarti itu sekolahnya juga mendukung ya? Iya. Harus mendukung. Harus. Benar juga ya. Karena mewakili sekolah juga ya. Mewakili sekolah dan juga Dananya juga dari sana. Iya, betul. Berarti memang tanpa dukungan sekolah juga sangat susah ya untuk berprestasi dengan pembagian waktu itu. Oke, karena waktu kita sudah mepet sudah banget mepet gitu ya. Yang terakhir dari Ana dan juga Sinta, impian yang belum terwujud itu apa dan pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Dari Sinta? Kalau dari Sinta, impian yang belum terwujud pastinya cita-citanya Sinta, yaitu Sinta sebenarnya pengen banget jadi diplomat, jadi duta Oke. besar. Jadi itu memang mimpi yang akan Astungkara bisa diwujudkan setelah Sinta lulus nanti. Kemudian pesan buat teman-teman di rumah, jangan pernah lupa bersyukur di setiap harinya kalian. Apapun yang kalian dapat, suka, sedih, seneng, apapun itu, jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur setiap kalian dapat musibah atau senang itu akan lebih meringankan kalian ketika kalian dapat musibah yang benar-benar kalian ngerasa berat banget. Dan kemudian jangan lupa juga untuk sering-sering baca buku. Karena buku itu benar-benar penting banget. Tapi bukan berarti Sinta orangnya senang baca buku ya. Maksudnya kalau bosen ya nyari buku lah buat kita bisa mengimprove wawasannya kita, itu aja sih. Oke. Kalau Ana? Dari Ana sendiri buat sahabat kreativitas di rumah tuh kalau dalam suatu hal apapun yang kita kerjakan harus dengan niat ya. Kalau misalnya ingin mencapai cita-cita tuh harus ada usahanya. Yep. Karena usaha tuh nggak pernah akan mengkhianati hasil gitu. Oke. Intinya dalam melaksanakan setiap hal tuh harus melakukan yang terbaik. Misalnya kalau misalnya kita kayak membagi-bagi waktu itu pas kita di sekolah fokus pas
pas belajar, pas latihan tuh fokus pas latihan, pasti semua bisa berjalan seimbang gitu. Intinya kerja keras gitu ya. Iya. Intinya nggak ada sesuatu yang instan ya, karena Iya, mie instan tuh perlu perjuangan untuk merebusnya, buka bumbunya, gitu kan. Itu mie instan ya Kak. Tiba-tiba lapar. Oke, baiklah Pak, sangat menginspirasi banget siang hari ini Jeko ya. Dan memang belakangan ini ya Jeko, di hari Minggu, setiap hari Minggu ini Eka Purni mendatangkan 2 narasumber dan datangnya dari jauh-jauh nih, dari Tabanan, kemarin juga dari Karangasem, dari Bangli. Nah itu juga termasuk salah satu proyek yang kerjasama antara RRI Pro 2 FM Denpasar dan juga komunitas Sadar Sehat. Nah mungkin sobat kreatif yang sudah dengerin minggu lalu juga sempat dengerin ya, dan sempat ingat kalau ini juga kebentuk kerjasamanya adalah proyek buku. Jadi buat sobat kreatif di rumah yang baru stay tune, yang ingin mendengarkan secara full rekaman untuk kali ini, bisa langsung dikunjungi websitenya di www.sadarsehat.org. Dan juga nanti kalau misalnya remaja berprestasi yang prestasinya itu sangat menginspirasi banget, nanti kita buatkan buku. Nah, kita tunggu bukunya tahun depan. Ya, nanti bakal dipublish ya. Oke, dan terima kasih buat Ana, Sinta yang sudah